peternakan sapi untuk dilepas liarkan di bawahnya, minimal kita mengurangi penggunaan herbisida dan pupuk dan dapat menghasilkan manfaat iringan dari hasil peternakan sapi berupa daging dan anakan, dan sawit kita juga menghasilkan buah tandan segar yang cukup memuaskan untuk kita buat usaha pada saat ini dan di masa yang akan datang. Halo sahabat ternak, sahabat Aliaka TV, dimanapun kita semua berada. Kali ini kita masih di lahan peternakan kita yang kita kombinasikan dengan peternakan sawit yang masih rata-rata satu pinggang orang dewasa ketinggiannya. Sekarang kita sudah memasuki masa rotasi panen yang ditampakkan dengan tandan buah segar yang terdapat di jalur pasar pikul yang kita buat. Tampak buahnya sudah memerah, sudah menampakkan brondol sehingga kita dapat memanennya, dan baru saja diselesaikan oleh tim panen dari yang saya suruh sahabat kami bekerja. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan inilah manfaat dari kita mengkombinasikan usaha perkebunan sawit kita dengan peternakan sapi yang biasa kami lakoni sejak dari dahulu. Terutama kita diringankan dengan rutinitas merawat atau mengendalikan gulma yang terdapat di bawah naungan pohon sawit kita, lingkaran piringannya, sehingga berkat ada sapi, lingkaran pohon sawit ini terkendali dari gulma-gulma yang merugikan, karena jenis dedaunan, rerumputan yang dapat dimakan oleh sapi tentu itu sangat membantu kita dan dapat mengurangi bahkan mentiadakan penggunaan herbisida yang tentunya harga masih sangat tinggi per liternya. Berkat dilepas liarkan sapi-sapi di bawahnya, tampak seperti yang kami kelola saat ini. Dikatakan bersih 100% juga tidak, tetapi dalam tanda kutip gulma dapat dikendalikan secara terkontrol. Kami sudah bertahun-tahun tidak menggunakan atau menyemprot menggunakan herbisida di lokasi lahan yang saat ini kita liput, karena sapi-sapi ini sudah kami gembalakan dan kami lepas liarkan ketika usia sawit ini bebas dari jangkauan sapi-sapi kami. Keuntungan lain, kotoran yang bertumpuk-tumpuk di bawah naungan pohon sawit juga memberikan efek ganda kepada pohon-pohon sawit yang kita tanam, kita besarkan dan kita pelihara, kemudian kita ambil hasilnya berupa buah tandan buah segar. Itu dapat terbantu pupuknya, walaupun tidak 100% kita mengenyampingkan pupuk kimia, tetapi berkat dari kotoran sapi dan kencingnya itu dapat terbantu penggunaan pupuk seperti pupuk urea dan menekan penggunaan pupuk NPK secara kimia. Tapi hasil
yang diberikan, sekalipun pupuk kimia kita kurangi, tetapi hasil dari tonase panen yang kami peroleh setiap rotasinya cukup mengembirakan sampai saat ini. Belum lagi dampak ikutan dari sapi-sapi kita yang tumbuh dan berkembang setiap harinya seiring perjalanan waktu. Tentu mereka akan tumbuh bertambah besar dari kecil menjadi dewasa, dan sampai saatnya mereka akan menghasilkan anakan dengan cara perkawinan alami di dalam peternakan yang kita bina ini, tentunya bersama dengan pohon sawit yang semakin besar, semakin tinggi, dan semakin banyak buah yang dihasilkan di antara pelepah-pelepahnya. Untuk itu saya mengajak kepada rekan-rekan sahabat ternak, rekan-rekan petani atau planter sawit dimanapun berada, mari kita jangan ragu untuk menggabungkan, mengintegrasikan, membuat kebun sawit bersama peternakan sapi untuk dilepas liarkan di bawahnya. Minimal kita mengurangi penggunaan herbisida dan pupuk, dan dapat menghasilkan manfaat iringan dari hasil peternakan sapi berupa daging dan anakan, dan sawit kita juga menghasilkan buah dan segar yang cukup memuaskan untuk kita buat usaha pada saat ini dan di masa yang akan datang. Khusus di peternakan dan perkebunan kami ini, kami hanya menjaga kualitas dari kandang kawat duri yang membatasi atau mengelilingi areal peternakan dan perkebunan ini, supaya jangan sampai ada yang terputus atau jebol kawat durinya, sehingga menyebabkan sapi-sapi kita lepas atau keluar dari areal perkebunan ini. Selebihnya dari itu, pakan dan minum, cukup itu saja yang kita jaga dan kita kontrol setiap harinya, agar ketersediaan sapi-sapi kita, pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu. Lihatlah teman-teman sahabat ternak, seperti inilah penampakan dari pagar kawat duri kami, yang mana kami membuatnya dari tonggak kayu ulin atau kayu belian atau kayu besi yang lebih familiarnya, tergantung bahasa sebutan di daerah sahabat ternak dimanapun berada. Kami cukup menggunakan 3 helai, atas, tengah, dan bawah. Kawat duri ini melingkari dan mengelilingi perkebunan sawit kami ini. Jadi cukuplah satu kali mendayung beberapa pulau terlewati. Seperti itu pepatah lama mengatakan. Tentu kita dapat mengambil kebijaksanaan dan motivasi serta semangat dari pepatah tersebut. Sekali lagi, mari kita mengembangkan potensi dimanapun kita berada. Sekecil apapun usaha yang kita buat, tentu kita akan menerima hasilnya sesuai dengan jerih payah kita. Semangat terus dalam bertenang, terus berkarya. Salam petani dan peternak hebat Indonesia.